Perkenalkan, nama saya Oka Bagus Sihaan dengan nomor MPM 210.615. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pengembangan pengalaman belajar. Pengembangan pengalaman belajar adalah untuk menguasai taksonomi hasil belajar yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Pengembangan pengalaman belajar terbagi menjadi 3, yaitu A. Ranah kognitif. Ranah kognitif adalah yang mencakup tujuan yang berhubungan dengan ingatan, pengetahuan, dan kemampuan intelektual. Ranah kognitif memiliki beberapa bagian, yaitu 1. Pengetahuan. Pengetahuan berkaitan dengan daya tangkap si peserta didik. 2. Pemahaman, di mana pemahaman berkaitan dengan daya nalar peserta didik untuk mampu menerapkan sesuatu. Ketiga, penerapan. Penerapan berkaitan dengan menggunakan sesuatu yang telah dipelajari oleh peserta didik. Perkenalkan, nama saya Putri Yesi Syahaan dengan NPM 210.616. Di sini saya akan melanjutkan tentang ranah kognitif bagian analisa, sintesis, dan evaluasi. Analisa adalah kemampuan menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagiannya. Kemampuan menganalisa dapat berupa A. Analisis elemen atau mengidentifikasi bagian-bagian materi. B. Analis hubungan atau mengidentifikasikan hubungan. C. Analis pengorganisasian prinsip atau mengidentifikasi pengorganisasian atau organisasi. Contohnya ialah menganalisa penyebab meningkatnya harga pokok penjualan dalam laporan keuangan dengan memisahkan komponen-komponen. Selanjutnya sintesis. Level kelima adalah sintesis yang dimaknai sebagai kemampuan untuk memproduksi. Tingkat kognitif kelima ini dapat berupa A. Memproduksi komunikasi yang unik, B. Memproduksi rencana atau kegiatan yang utuh, dan C. Menghasilkan atau memproduksi seperangkat hubungan abstrak. Contoh, menyusun kurikulum dengan mengintegrasikan pendapat dan materi dari berbagai sumber. Dan terakhir adalah evaluasi. Level ke-6 dari taksonomi Bloom pada ranah kognitif adalah evaluasi. Kemampuan melakukan evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat atau benda atau hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Paling tidak, ada 2 bentuk tingkat atau level evaluasi menurut Bloom, yaitu A. Penilaian atau evaluasi berdasarkan bukti internal, dan B. Evaluasi berdasarkan bukti eksternal. Contohnya ialah membandingkan hasil ujian siswa dengan kunci jawaban. Nama saya Miss Sarawati Tinambunan, NPM 2001-06-0036. Baik, saya akan menjelaskan tentang ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, watak, karakter, emosi, dan perilaku. Pada kegiatan ini, pembelajaran ranah afektif menjadi hal penting yang menjadi perhatian guru karena tujuan pendidikan tidak hanya mencerdaskan peserta didik, melainkan juga meningkatkan moralnya. Ranah afektif dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penerimaan. Aspek ini merupakan aspek yang menekankan adanya rangsangan atau stimulus dari luar. Rangsangan itu bisa berupa masalah, situasi, atau gejala lain. Pada aspek ini, peserta didik diarahkan agar bisa menerima nilai-nilai kebaikan yang diperoleh dari pembelajaran. Contohnya, tidak pernah mencontek saat mengerjakan tugas ujian, datang ke kelas tepat waktu, rajin mengerjakan PR, dan sebagainya. Yang kedua, responsif. Responsif pada aspek ini, peserta didik bisa melibatkan dirinya secara aktif dalam suatu kejadian dan memberikan reaksinya. Contohnya, ada keinginan peserta didik untuk mempelajari hal-hal tentang bela negara. Yang ketiga, nilai. Pada aspek ini, peserta didik sudah mampu memberikan penilaian suatu kejadian baik atau buruk. Tidak sampai situ. Setelah mereka bisa menilai sesuatu, mereka akan berusaha untuk mengimplementasikan sisi baiknya dan menjauhi sisi buruknya. Contohnya, bermula dari sekolah, seorang peserta didik mampu menerapkan kedisiplinan di rumah, masyarakat, dan dimanapun ia berada. Perkenalkan, nama saya Melda Hotnisari Hutagaol dengan NPM 2001060039. Di sini saya akan menjelaskan tentang ranah afektif dan ranah psikomotor. Yang pertama yaitu ranah afektif, yang artinya ranah yang berhubungan dengan sikap, watak, karakter, emosi, dan perilaku.
Pada kegiatan pembelajaran, ranah ini menjadi hal penting yang harus menjadi perhatian guru karena tujuan pendidikan tidak hanya mencerdaskan peserta didik, melainkan juga meningkatkan moralnya. Terdapat 5 karakteristik afektif yang penting, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Yang kedua yaitu ranah psikomotor. Ranah ini juga suatu ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Berikut ciri-ciri dari ranah penilaian psikomotor. Perkenalkan, nama saya Noni Melvianti Damanik, NPM 2001-06001, Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Ekonomi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian ranah psikomotor atau kesiapan dan respon terpimpin. Kesiapan anak untuk bergerak meliputi aspek mental, fisik, dan emosional. Pada tingkatan ini, anak menampilkan sesuatu hal menurut petunjuk yang diberikan, dan tidak hanya meniru, anak juga menampilkan pilihan yang dikuasainya melalui proses pelatihan dan menentukan responnya terhadap situasi tertentu. Yang kedua, respon terpimpin. Respon terpimpin merupakan tahap awal dalam proses pembelajaran, gerakan kompleks yang meliputi imitasi juga proses gerakan percobaan. Keberhasilan dalam penampilan dicapai melalui latihan yang terus-menerus. Kenalkan, nama saya Onaria Damanik, NPM 2001-06-0006, Prodi Pendidikan Ekonomi. Mekanisme membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil dengan meyakinkan dan cakap. Ini mencakup kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerakan dengan lancar karena sudah dilatih secukupnya tanpa memperhatikan contoh yang diberikan. 5. Respon tampak kompleks. Gerakan motoris yang terampil yang di dalamnya terdiri dari pola-pola gerakan yang kompleks. Gerakan kompleks mencakup kemampuan untuk melaksanakan suatu keterampilan yang terdiri atas beberapa komponen dengan lancar, tepat, dan efisien. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam suatu rangkaian perbuatan yang berurutan dan menggabungkan beberapa sub keterampilan menjadi suatu keseluruhan gerak-gerik yang teratur. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi, NPM 2001-06-0024. Di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi dan penciptaan. Apa itu adaptasi? Adaptasi atau gerakan pola penyesuaian adalah sesuatu yang berkenaan dengan keterampilan yang dikembangkan dengan baik, sehingga seseorang dapat memodifikasi pola-pola gerakan untuk menyesuaikan situasi tertentu. Yang ketujuh, penciptaan. Penciptaan adalah berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Sekian saya ucapkan, terima kasih.